Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan lanjutkan dengan pembahasan bakat konteks masih di dalam kategori thinking talents. Bagi Anda yang memiliki bakat konteks, maka sejarah atau latar belakang dari segala sesuatu adalah hal yang sangat menarik. Untuk memahami sesuatu, untuk bisa memahami seseorang secara alami, Anda merasa perlu mengetahui segala sesuatu yang melatar belakanginya. Pengalaman di masa lalu, aktivitas, dan bagaimana seorang itu bertumbuh di waktu yang sebelumnya, itu menjadi penting untuk Anda ketahui untuk mengenali seseorang. Reputasinya, track recordnya, itu semua penting bagi Anda. Begitu juga dalam memahami sebuah permasalahan. Bagaimana permasalahan tersebut berkembang dari latar belakang yang ada, prosesnya bagaimana sehingga sampai pada situasi saat ini, itu penting bagi Anda. Juga jika Anda bergabung ke dalam sebuah tim atau memasuki ke sebuah lini bisnis baru, Anda ingin juga mengetahui apa-apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya, sebelum Anda memasuki organisasi tersebut atau sebelum Anda memasuki lini bisnis itu. Karena bakat konteks yang kuat, Anda memiliki keunggulan untuk melihat, untuk peka, memahami dan menerima segala sesuatu yang berasal dari waktu yang sebelumnya. Sejarah adalah hal yang begitu menarik bagi Anda. Nah, dengan adanya bakat konteks ini, ada beberapa hal yang secara alami itu menjadi potensial pada diri Anda, menjadi sesuatu yang bagus untuk dikembangkan. Pertama, karena Anda tertarik dengan segala sesuatu yang berasal dari masa lalu. Alih-alih Anda menciptakan bisnis baru, sebenarnya justru Anda adalah orang yang sangat cocok untuk menjadi penerus bisnis yang sudah berjalan sekian lama. Saya amati tidak sedikit perusahaan yang berumur panjang itu justru kesulitan mencari penerus. Di samping mempertimbangkan membuat organisasi atau bisnis baru, mungkin Anda bisa mempertimbangkan betul untuk justru menjadi penerus dari sebuah bisnis. Memang betul bisnis itu jadinya bukan sepenuhnya milik Anda. Namun bisnis tersebut sudah punya sejarah, sudah punya kekuatan yang berasal dari masa lalu. Mereka sudah pernah mengalami keberhasilan, sudah pernah menghadapi kegagalan, dan di dalamnya terkandung begitu banyak pelajaran yang saya yakin itu sangat menarik bagi Anda. Anda adalah orang yang langka sebenarnya, karena berdasarkan data kami, di generasi saat ini orang dengan bakat konteks tidak banyak, dan orang-orang dari generasi terdahulu sesungguhnya mencari para penerus. Tidak sedikit perusahaan keluarga itu terhenti karena tiada penerus. Dan sebenarnya tidak jadi masalah sebuah bisnis keluarga justru diteruskan oleh seseorang yang bukan bagian dari keluarga mereka. Selama Anda adalah pribadi yang penuh hormat, Anda adalah pribadi yang bisa dipercaya dan tentu saja memiliki kompetensi untuk bisa menerima tugas sepenting itu, menjadi sebuah atau seorang penerus dari sebuah bisnis. Yang kedua, Anda bisa jadi juga memiliki minat yang khusus terkait produk-produk yang memang memiliki nilai sejarah, layanan-layanan terkait objek-objek bersejarah. Secara alami itu menimbulkan minat yang kuat, Anda passionate dengan hal tersebut. Itu hal kedua yang bisa Anda coba eksplorasi dengan adanya bakat konteks yang kuat pada diri Anda. Hal ini juga bisa Anda gunakan untuk memahami orang, apakah ketika Anda mencari partner, ketika Anda membuka diri terhadap sebuah investasi, Anda ingin mengenali portofolio dan track record orang tersebut sebagai investor, atau dalam merekrut karyawan-karyawan, Anda memilih karyawan
yang Anda yakin betul track recordnya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Nah, agar bakat ini bisa Anda gunakan secara alami, maka Anda butuh bisa memiliki akses terhadap informasi dari masa lalu. Anda bisa mendapatkan hal tersebut dengan komunikasi secara verbal, secara langsung, atau Anda bisa juga dibantu oleh orang lain di dalam mencari informasi, data, cerita tentang segala sesuatu yang Anda rasa penting untuk diketahui terlebih dahulu. Begitu kira-kira. Nah, di sisi lain memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Konteks yang kuat membuat Anda sangat antusias dengan masa lalu dan sedemikian rupa sehingga justru Anda bisa juga menjadi tertahan dengan masa lalu sebuah organisasi, suatu bisnis, atau seseorang. Anda bisa saja kesulitan untuk melepas masa lalu dan kemudian menerima sebuah perubahan yang sebenarnya perlu Anda ciptakan saat ini. Misalnya ada sebuah bisnis yang sedang Anda jalani, dia memiliki masa lalu yang begitu bagus. Sekian tahun yang lalu dia memiliki produk-produk yang unggul, diterima pasar begitu luas. Namun di masa-masa sekarang produk tersebut sudah tidak diminati orang lagi dan bahkan memang sudah tidak mereka butuhkan. Apakah Anda bersedia untuk melepas masa lalu yang begitu penuh dengan memori, penuh dengan catatan keberhasilan, atau justru Anda tertahan di situ dan kemudian kesulitan untuk menerima atau menciptakan pembaharuan-pembaharuan. Begitu juga bagaimana Anda bisa menerima bahwa masa lalu seseorang bukanlah satu-satunya yang mendefinisikan orang tersebut. Sehingga kalaupun rekan kerja Anda, partner Anda, karyawan Anda di masa lalu itu memiliki kekurangan, tidak berarti kekurangan atau bahkan kesalahan tersebut mendefinisikan orang tersebut selamanya. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana justru kalau bakat konteks ini lemah pada diri Anda? Memang tentu saja secara alami Anda tidak tertarik untuk mengetahui latar belakang dari sesuatu dan bahkan memang tidak menyadari bahwa segala sesuatu itu pasti punya latar belakang. Jika di saat yang sama Anda memiliki deliberatif yang lemah, maka ini menjadi catatan penting untuk Anda sadar bahwa bekerja sama dengan orang lain yang sama sekali tidak Anda kenali, apalagi dalam hal-hal yang bersifat sensitif, misalnya terkait modal, investasi, dan lain sebagainya yang terkait dengan uang, saya ambil contoh, maka Anda butuh adanya bantuan dari orang lain yang memiliki ketelitian dan kehati-hatian untuk melakukan semua background research. Jadi, carilah partner, carilah bantuan orang lain pada saat momen Anda ingin melakukan kerjasama dengan orang-orang yang memang belum Anda kenali dengan baik. Perhatikan segala hal yang ada di masa lalu sehingga Anda bisa menemukan suatu kredibilitas, hal-hal yang bisa Anda pegang, dan dengan begitu Anda bisa mengambil keputusan dengan yakin terkait kerjasama yang akan Anda buat. Itu kira-kira catatan terkait bakat konteks yang lemah. Rekan-rekan sekalian, dengan deskripsi konteks yang tadi sudah saya paparkan, kita bisa melihat keunggulannya dan apa yang kemudian paling menarik bagi Anda terkait sejarah dari sesuatu atau seorang ini bisa dipengaruhi oleh bakat-bakat yang lain. Oleh karena itu, Anda bisa eksplorasi lagi hasil asesmen Anda dan bagaimana Anda juga mendapatkan informasi pelengkap terkait masa lalu ini juga didukung oleh bakat-bakat Anda yang lain. Dan pastikan Anda tidak hanya bekerja sendirian. Kalaupun Anda kuat atau lemah terkait bakat konteks, pasti ada orang-orang yang bisa kemudian bekerja sama dan melengkapi diri Anda, tim Anda, bisnis Anda. Demikian rekan-rekan, saya kira pembahasan tentang bakat konteks
Semoga sedikit banyak melengkapi pemahaman Anda tentang diri Anda, khususnya bagi Anda yang memiliki bakat konteks yang kuat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di